Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadan ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Telagasana 1 Atap. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu peserta seminar pada hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020. Yang sama-sama kita hormati pula peseminar. Dalam hal ini Saudara Hetristina. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti seminar PTK tanpa kekurangan suatu apapun. Meskipun masih dalam situasi yang prihatin, situasi pandemi yang belum berakhir. Bersama-sama semoga mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga segala macam kegiatan dapat berjalan normal kembali seperti biasanya. Amin. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, acara pada hari ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat lain-lain, yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara yang selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Telagasana 1 Atap, Bapak Toto Rianto SPD. Waktu sepenuhnya kami aturkan, Pak. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Atap, dalam waktu siang hari ini, hari Jumat tanggal 13 November 2020, yang telah hadir untuk mengikuti seminar dari guru SMP Negeri 1 Telagasana Satap yang telah mengikuti PPG demi memenuhi tugas PTK yang nantinya sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat PPG. Yang berikutnya yaitu sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan syafaatnya di yaumul qiyamah sehingga kita sebagai pengikutnya akan dilindungi oleh beliau. Bahwa Ibu Heti Ristiana telah membuat PTK dan diseminarkan dengan judul untuk meningkatkan kemampuan menulis greeting card atau kartu undangan siswa kelas 8B SMPN 1 Telagasana Satap tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan nanti materi yang diberikan kepadanya nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya.
di mana seminar pembelajaran itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan di SMPN 1 Telaga Sana 1 Atap. Yang pada Bapak atau Ibu, khususnya mapel bahasa Inggris tentang bagaimana pembelajaran pembuatan kartu undangan atau greeting card akan lebih terampil, baik itu undangan apa saja, baik undangan itu resmi dan tidak resmi, misalnya undangan untuk pesta, undangan untuk pembuatan orang punya hajat, dan lain-lain itu, anak nanti akan bisa membuat dengan istilahnya itu tadi greeting card. Poin yang berikutnya yaitu bahwa Ibu Heti Ristianah dalam membuat PTK tadi bisa untuk melatih anak dengan adanya pembelajaran yang bertema membuat kartu undangan atau greeting card merupakan keterampilan sebagai bahan bekal siswa nanti. Kepada Bapak dan Ibu guru untuk berpartisipasi teman sejawat dalam memenuhi tugas PPG dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari guru. Dengan adanya program PPG ini merupakan salah satu langkah guru untuk lebih profesional dalam melayani pembelajaran pada siswa. Walaupun pembelajaran dalam keadaan BDR ini di masa pandemi tetap berjalan semaksimal mungkin dengan membawa hasil yang lebih optimal. Mudah-mudahan Bapak atau Ibu guru yang lain atau yang belum mengikuti PPG agar secepatnya mungkin untuk mengikuti jejak dari Ibu Heti Ristianah akan mengikuti PPG. Pesan dari Kepala Sekolah yaitu semoga semua Bapak dan Ibu guru yang belum ikut PPG biar cepat-cepat akan mengikuti PPG. Karena apa? PPG merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah yang digunakan untuk mensejahterakan keprofesional guru dalam rangka meningkatkan prestasi pendidikan di berbagai sektor. Itu saja sambutan yang diberikan oleh saya. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan pada Bapak dan Ibu guru, saya sebagai kepala sekolah minta maaf. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan beberapa pembinaan dan informasi kepada kita semua yang dapat kita pergunakan untuk memacu semangat kita walaupun masih dalam kondisi pandemi. Pembelajaran harus tetap dilaksanakan semaksimal mungkin menggunakan berbagai macam metode, teknik, apapun dengan tujuan adalah siswa terus mendapatkan ilmu sebagai bekal di kehidupan yang selanjutnya atau kehidupan di jenjang yang selanjutnya. Seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa PTK ini lazim, bukan suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang asing di kalangan pendidik, karena PTK itu tentang apa-apa kejadian-kejadian yang kita alami saat kita mengajar, kekurangan-kekurangan kita saat mengajar,
kita perbaiki dengan berbagai macam metode yang ada, tinggal dipilih, dan dipilih, kemudian kita dokumentasikan, kita bukukan dalam bentuk PTK. Dengan harapan bahwa PTK ini dapat dibaca, dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang lain apabila terdapat hingga tidak terjadi lagi permasalahan. Kemudian untuk mengefisiensikan waktu, maka kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti. Hari ini seminar penelitian tindakan kelas, penggunaan media YouTube untuk meningkatkan kemampuan menulis greeting card terhadap siswa kelas 8B SMPN 1 Telaga Sana 1 Atap tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dibawakan kepada beliau. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai PTK saya dengan judul penggunaan media YouTube untuk meningkatkan kemampuan menulis greeting card terhadap siswa kelas 8B SMPN 1 Telaga Sana 1 Atap tahun ajaran 2020 2021. Identifikasi masalah pada dasarnya siswa dari kelas 8B belum bisa menulis greeting card dengan baik. Nah, sehingga ada rumusan masalah bagaimana penggunaan media YouTube untuk meningkatkan kemampuan menulis greeting card siswa kelas 8B SMPN 1 Telaga Sana 1 Atap tahun pelajaran 2020-2021. Langsung saja pada PTK saya melakukan 3 siklus. Siklus yang pertama yaitu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada siklus 1, siswa ditayangkan video mengenai materi greeting card. Lalu mereka mendiskusikan video tersebut. Kemudian mereka menghasilkan produk berupa congratulation card. Nilai rata-rata dari pada siklus 1 ini masih rendah, yaitu 62,93. Cuman 3 siswa yang tuntas dan 11 siswa belum tuntas dengan KKM 65. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan di siklus 2.
Tindakan pada siklus 2. Pada siklus 2, siswa membuat sympathic card yang menunjukkan nilai rata-ratanya ada kenaikan. Dari 14 siswa, rata-ratanya 71,00. Ketuntasan dicapai oleh 12 siswa dan 2 siswa belum tuntas. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan di siklus ketiga. Nah, pada yang terakhir ini, tindakan siklus ketiga, siswa menghasilkan produk berupa card yang mereka buat dari kertas origami. Menunjukkan nilai rata-rata dari 14 siswa itu 86,29. Ketuntasan tercapai 100% pada siklus ketiga ini. Maka penggunaan media YouTube dinilai berhasil. Kesimpulan yang dapat dirangkum dari kegiatan pada penelitian tindakan kelas mengenai penggunaan video YouTube untuk meningkatkan kemampuan menulis greeting card siswa kelas 8B SMP 1 Telagasana 1 Atap tahun ajaran 2020-2021 yang telah dilakukan selama 3 siklus berhasil meningkatkan kemampuan menulis greeting card siswa. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang berupa nilai yang selalu bertambah di setiap siklusnya. Berikut contoh produk siswa pada siklus 1 dan siklus 2. Dan ini merupakan produk siswa pada siklus 3. Terima kasih. Moderator, sambil menunggu moderator, mungkin ada pertanyaan. Itu apa, selain menggunakan media YouTube, apakah bisa menggunakan media lain? Sebentar, saya tulis pertanyaannya. Karena menggunakan media YouTube untuk wilayah terpencil masih terkendala dengan sinyal yang susah dan jaringan wifi yang belum ada. Itu berarti nanti cari alternatif dengan cara apa lagi itu? Media apa yang bisa dipergunakan? Izinkan, don't spray.
Ini ngomong tak itu bisa berapa? Bisa dua. Jadi sih sampai ngomong kan gitu. Isi. Cuma ngomongnya. Ada pertanyaan lagi? Akan lagi. Ini kemarin langgang kan. Karena di paus. Akan dan. Silakan Mas dengan pertanyaan. Saya tadi sudah. Boleh tanya Bu saya. Bu Heti. Nggih. Boleh tanya enggak? Nggih, mangke dicatet riyin. Monggo pertanyaannya, Pak Toto. Kenapa Ibu Heti Ristina memilih judul PTK seperti itu? Alasan-alasan apakah yang bisa untuk mencari jalan solusi bahwa judul PTK itu tepat diterapkan kepada anak didik? Itu saja. Baiklah, kalau belum ada pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Peseminar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Monggo. Baiklah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Danu dan yang kedua dari Pak Toto. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Danu. Selain YouTube, apakah ada media lain yang bisa digunakan? Benar seperti itu, Mas Danu pertanyaannya? Ya, betul seperti itu, Bu. Betul. Dalam PTK saya menggunakan YouTube. Apabila untuk YouTube sinyalnya agak
sulit, maka bisa diganti dengan video di YouTube yang sudah di-download dan video tersebut bisa ditayangkan. Seperti Iya, itu. iya. Kira-kira sudah jelas apa belum? Ya, berarti dari Harus dengan jelas. download nanti di-share ke siswa kayak segitu ya. Ya, bisa di-share. Karena sekarang semuanya serba online, jadi ya siswa kita juga harus belajar online dan harus bisa mencari sinyal. Oh, ya Itu. oke. Ya, mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya. Ya, harus seperti itu. Oke, Karena terima nanti rencananya untuk Pak Nadiem, katanya untuk tahun ajaran yang akan datang, kita akan melaksanakan blended learning. Blended learning itu separuh Ya. pembelajaran online dan separuh pembelajaran tatap muka. Rencananya seperti itu katanya. Hmm, ya, ya. Sudah Ini mungkin belum? bisa dari apa nih? Dipersiapkan dari sekarang berarti ya. Iya, murid kita juga harus belajar untuk bisa online seperti itu. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas Deni. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Kepala Sekolah Pak Toto Rianto SPD. Kenapa memilih judul PTK itu solusi judul PTK ya? Kenapa memilih judul PTK tersebut? Benar seperti itu, Pak Toto? Pertanyaan dari Pak Toto, kenapa memilih judul PTK tersebut? Alasan saya memilih judul PTK tersebut, yang pertama, tuntutan untuk kedepannya pembelajaran itu harus TIPEK. TIPEK itu apa? TIPEK itu menggunakan teknologi informasi teknologi maaf saya sambil ngomong intinya ya kenapa Ya, Bu, saya lanjut. memilih judul yang berhubungan dengan YouTube dikarenakan pembelajaran itu harus TIPEK dan sesuai dengan penggunaan teknologi. Dan YouTube menurut saya salah satu media yang bisa digunakan untuk menarik minat siswa. Karena siswa pada sekarang lebih suka menonton YouTube daripada membaca buku. Seperti itu. Pak Toto, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas apa belum Pak Toto?
Begitu jawabannya kira-kira kepada Bapak Toto Rianto bahwa penggunaan alasan pemilihan judul tersebut adalah pembelajaran ke depannya kita akan lebih ke arah iptek, teknologi. Penggunaan teknologi sebagaimana disebutkan oleh Pak Menteri, sehingga diharapkan peserta didik para siswa mampu menggunakan berbagai macam bentuk teknologi yang ada sekarang ini, di mana akhir-akhir ini YouTube merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. Sehingga pemilihan judul tersebut meningkatkan kemampuan menulis greeting card menggunakan media YouTube itu merupakan judul yang paling aktual untuk sekarang ini. Begitu kira-kira yang dapat saya simpulkan dari jawaban pemateri. Puas Pak Toto atau mau mencari kepuasan di luar? Saya kira sudah puas beliau, sehingga sudah cukup untuk pertanyaan tersebut. Kepada para peserta, kita persilakan apabila masih terdapat banyak unek-unek, monggo silakan disampaikan saja. Kita masih memiliki cukup banyak waktu. Kami persilakan. Gini Pak Moderator. Ya, kepada Mas Danu, kami persilahkan untuk menanyakan unek-unek terkait dengan PTK, jangan terkait dengan jodoh. Begitu, terima kasih. Oh, ya, ini terima kasih waktunya ya. Itu kan tadi kalau berkaitan dengan media YouTube kan sudah dijelaskan lah. Berarti alternatif kedua mungkin bisa door to door atau luring kayak begitu ya Pak? Atau bagaimana? Jadi inti dari pertanyaan panjenengan bagaimana? Selain YouTube begitu maksudnya? Ya itu kan yang tadi lah. Yang kedua nih, nopo ngapunten yang di daerah terpencil sana kan belum tentu yang jelaskan tidak mempunyai fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai kayak begitu ya. Yang jelaskan berarti untuk pemerataan media seperti ini kan berarti membutuhkan yang secara langsung kayak begitu Pak. Oke, kami dapat menangkap inti pertanyaan Anda bahwa salah satu kendala ya menggunakan media ini terutama di daerah-daerah punggung. Ya betul itu Pak. Ya, yang mana masih terdapat berbagai macam banyak keterbatasan. Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan metode ini? Begitu, Bu Ya betul pemateri. itu Pak Moderator. Intinya seperti itu. Oke, kami tampung dulu, kemudian kepada Bu pemateri, monggo, waktu sepenuhnya saya sampaikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Danu lagi. Bagaimana memaksimalkan penggunaan media dan bagaimana kalau yang rumahnya jauh dari sinyal. Maksudnya seperti itu ya Mas Danu. Yang kedua juga itu sih sarana dan prasarana juga kadang masih ada yang belum memiliki
Terutama kan berarti untuk menggunakan YouTube setidaknya HP Android kayak gitu, Bu. Ya, kemarin saya pas melakukan penelitian untuk siklus 1, 2, dan 3 memang menemui kendala siswa banyak yang tidak bisa login. Paling yang bisa login cuman 3 orang atau 4 orang. Kebanyakan untuk siswa yang di punggung, mereka curhat mencari sinyalnya sampai ke lapangan. Contohnya murid kita yang bernama Ahlan Wasahlan. Seperti itu. Untuk yang akses mudah, seperti ada juga yang bisa masuk ke Zoom, tapi untuk yang sulit ya tidak bisa. Seperti itu. Ya berarti mungkin alternatifnya bagi yang mempunyai sarana, prasarana mungkin bisa dikelompokkan kayak gitu ya Bu ya. Kumpulkan di mana yang ada sinyal, mungkin bisa belajar bersama kayak begitu ya. Iya, seperti itu. Memang kendalanya di kita untuk terutama sekolah 1 atap berada pada sinyal. Saya juga kemarin sudah bilang seperti itu pada dosen saya, tapi karena dari pihak PPG mewajibkan semuanya harus serba online, jadi mau tidak mau memang harus online. Oh, iya. Karena keadaan juga pandemi seperti ini ya, mungkin untuk Iya. Untuk sekolahan kita juga walaupun 1 atap dituntut siswa untuk online karena pada dasarnya mereka mendapatkan kuota belajar semua kan. Oh ya itu yang ya kemarin ya. Siswa dan guru terutama. Kuota belajar tersebut kan bisa digunakan untuk pembelajaran yang seperti ini. Iya. Begitu Mas Danu. Oke Pak Moderator ya, ini ya jadi apa yang dapat saya simpulkan dari jawaban pemateri adalah mengapa menggunakan YouTube, karena YouTube lebih mudah digunakan daripada aplikasi yang lain. Seperti tadi telah dicontohkan bahwa apabila menggunakan Zoom, aplikasi Zoom, kita membutuhkan sinyal yang kuat untuk saat pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan apabila menggunakan YouTube, kita memberikan materi di grup WhatsApp atau di kita bisa mengirimkan link materi yang telah dipersiapkan oleh guru, diupload ke YouTube, sehingga materi tersebut dapat dilihat, di-download lain waktu saat ada kesempatan kita untuk mencari sinyal yang lebih baik. Nah, dibandingkan begitulah kenapa judul materi, judul PTK penggunaan YouTube, bukan penggunaan Zoom, bukan penggunaan Google Meet, karena pemateri menyadari bahwa hambatan utama para siswa di SMP 1 atap itu adalah sinyal. Sehingga kita menggunakan metode YouTube, menggunakan YouTube saja yang lebih aksesibel, lebih mudah diakses, tidak harus saat itu juga, bisa nanti, bisa saat kita pergi ke tempat sinyal yang lebih baik. Karena kalau menggunakan Zoom, misalnya jam tersebut kita harus Zoom, ternyata sedang hujan, sedang ada petir, maka siswa tidak bisa mengikuti. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan metode menggunakan YouTube,
materi akan lebih mudah diakses. Seperti itu kira-kira. Begitu, Mas Dani. Oke, terima kasih Pak Moderator atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Kita tutup. Ya. Apabila bagaimana masih ada yang mau memberikan pertanyaan, saran mengenai PTK, kekurangan-kekurangannya atau apa yang masih perlu diperbaiki lagi, kami persilahkan kepada para peserta sekalian. Cukup? Bagaimana audien? Oke, saya kira mereka semua merasa terpuaskan tentang materi tersebut, maka alhamdulillah kami bisa mengakhiri seminar kali ini dengan bangga hati, dengan lega hati, dengan feeling good, like I should. I love you. I love you. Ya, demikian para peserta, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan seminar kali ini karena semata-mata kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia adalah pemilik segala hilaf, kekurangan. Untuk itu kami moderator secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan diri dalam pelaksanaan kali ini. Demikian kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pak Anggita Dowo. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas